orang bawa uang yang bekas dari mahar. Kalau bisa sih bikin maharnya dari yang lain gitu, mungkin emas aja maharnya, jangan uang rupiah. Kan sayang ya kita uang Oh, rupiah terus dilipat-lipat, dilem gitu, kayak gitu. itu nggak bisa ya? Aduh, haus nih. Beli minum kali ya? Ya, uangnya jelek lagi. Masih bisa dipakai nggak ya? Supaya lebih tahu ini uang masih bisa kita gunakan atau enggak, yuk langsung kita ngobrol sama ahlinya. Anak Jakarta sudah hadir bersama saya Jody, yaitu Mas Cori dari Bank Indonesia, Mas ya. Halo, anak Halo Jakarta. anak Jakarta, apa kabarnya Mas? Sehat, Sehat alhamdulillah. ya. Hari ini seger banget kayaknya, udah siap ngobrol banyak ya. Ini Iya, kita siap. mau ngobrol-ngobrol banyak nih Mas tentang penukaran uang tidak layak edar. Nah, mungkin masih banyak masyarakat atau anak Jakarta yang belum tahu nih Mas bahwa Bank Indonesia itu menangani uang yang tidak layak edar, dan definisi uang yang tidak layak edar itu seperti apa? Sesuai PADG nomor 19 garis miring 13 garis miring PADG garis miring 2017, Ya. itu uang tidak layak edar dibagi jadi 3, Mas. Ada 3 ya? Oke. Yang pertama itu adalah uang lusuh. Nah, uang lusuh ini bentuk dan fisiknya masih utuh, tapi kondisinya udah berubah. Mungkin Oke. karena kena minyak, jadi lusuh, lecek, terus kena air, jamur, kayak gitu kurang lebih. Yang kedua itu adalah uang cacat. Ya. Nah, kalau uang cacat ini, uang yang spesifikasinya tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Oke. Gitu. Mungkin kayak salah cetak, Oke. kertasnya lebih, atau tintanya bleber, kayak gitu. Itu sorry, ada. berarti itu dari mulai keluarnya ya sudah terjadi cacatnya itu ya? Betul, dari Oke. perurinya memang udah ini, Oke. memang udah nggak bagus. Nggak bagus ya? Terus Oke. yang ketiga itu adalah uang rusak. Nah, kalau uang rusak itu fisiknya udah nggak utuh lagi nih, Mas. Jadi mungkin karena sobek atau ada staples, terus ada selotip, kayak gitu. Berarti dalam tadi yang sudah Mas Cori sampaikan itu Bank Indonesia berarti menerima atau untuk melayani uang tidak layak edar. Nah, dan selain itu juga sejauh apa sih Bank Indonesia melayani uang tidak layak edar itu? Kita terima penukaran uang tidak layak edar Ya. dari masyarakat asalkan sesuai dengan ketentuan. Oke. Yang pertama itu uang harus asli uang rupiah. Oke. Jadi uang rupiah itu kan ada ciri-ciri keaslian uang rupiah. Nah, itu kita harus lihat dulu uangnya asli atau tidak yang pertama. Nah, yang berikutnya untuk uang kertas itu fisiknya harus lebih dari 2/3 bagian. Terus Oke, 2/3 ya? 2/3 bagian dan satu kesatuan yang utuh. Oke. Terus kalau uangnya potongannya lebih dari 2, itu nanti kita lihat nomor serinya. Apakah ini benar-benar potongannya atau bukan. Oh, Jadi bisa dicek ya? bisa dicek dari potongannya, terus Oke. dari nomor serinya juga kita bisa lihat. Kita gitu. Terus untuk uang logam kita ganti selagi fisiknya lebih dari setengah Oke. gitu. Jadi kalau dia kepotong setengah terus lebih dikit aja itu kita ganti. Oh, itu masih bisa diganti. Terus biasanya logam itu kalau dia rusak itu kita nggak bisa lihat nih mukanya nih. Nah, itu kita butuh apa namanya? Diteliti lebih lanjut ya? Jadi kita harus pastiin juga uang itu benar-benar uang logamnya rupiah. Dulu kan ada uang polimer Ya. tapi sekarang udah nggak ada. Nah, kalau uang polimer itu kena panas biasanya mengkerut, Mas. Oke. Nah, kalau mengkerut, selagi dia fisiknya utuh kita terima. Oke. Siapa tahu anak Jakarta masih ada yang punya uang polimer nih, mau ditukarkan ke Bank Indonesia, itu masih bisa sekarang? Tapi kebetulan udah nggak bisa. Oh, sekarang udah nggak bisa udah lagi. nggak bisa. Jadi untuk jadi pajangan aja ya, itu polimernya. Oke, tadi berarti kan ada syarat-syaratnya Mas Cori ya. Jadi berarti bisa dikatakan anak Jakarta yang dia menukar uang tapi tidak memenuhi syarat itu, berarti mohon maaf untuk tidak bisa ditukarkan di Bank Indonesia. Betul. Nah, hal lain apa lagi sih yang membuat masyarakat ini nggak bisa menukarkan uang yang tidak layak edarnya itu? Biasanya uang yang dirusak secara sengaja. Oke. Itu nggak bisa ditukar di BI. Kayak dipotong pakai benda tajam, terus ada himbauan juga nih buat teman-teman anak Jakarta. Jadi kita sering banget kedatangan orang bawa uang yang bekas dari mahar. Oke. Nah, mahar itu kan biasa dilem tuh. Itu kita juga kalau bisa sih bikin maharnya dari yang lain gitu. Mungkin emas aja maharnya, jangan uang rupiah. Kan sayang ya kita uang rupiah terus dilipat-lipat, dilem gitu. Kayak gitu. Itu nggak bisa ya? Kita lihat sih nanti disengaja atau enggak, kayak gitu. Oke. Dilihat dari kesengajaan atau tidaknya ya Mas Cori ya. Nah, apakah penukaran uang tidak layak edar ini hanya bisa ditukarkan di Bank Indonesia? Kita kerjasama juga dengan perbankan. Jadi perbankan itu buka loket di banknya mereka. Kalau biasanya ya, kalau perbankan itu kan profit ya. Ya. Mereka mau terima yang cuma nasabahnya mereka. Kita sih sarankan kalau mau tukar, mending disetor aja. Jadi setor tunai ke rekeningnya nasabah.
yang bersangkutan. Oh, berarti langsung ya? Iya. Itu karena hanya bisa dilakukan oleh si nasabah dari bank tersebut ya. Mm-hmm. Nah, biasanya nih Mas Tori, di lapangan, apa sih kendala masyarakat dalam proses penukaran uang rusak ini Mas? Atau uang yang tidak layak edar? Kita semenjak tahun lalu itu ada launching aplikasi Pintar, pintar.bi.go.id. Masyarakat yang mau tukar uang itu kita anjurkan untuk reservasi dulu di Pintar. Oke. Jadi dari Pintar itu nanti ketahuan jadwalnya kapan, terus lokasinya di mana, nanti masyarakat bisa milih sesuai dengan ketersediaan waktunya masyarakat, kayak gitu. Kadang masyarakat tuh ada yang belum tahu kalau kita tuh harus reservasi dulu di Pintar, terus tiba-tiba datang gitu kan. Kasihan ya udah jauh-jauh datang, terus ternyata kuotanya udah kehabisan kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, itu biasanya masyarakat datang ke BI tapi uangnya belum dirapihin. Jadi bikin lama ya? Iya, jadi bikin lama kan kasihan juga masyarakatnya dan nasabah yang lain betul. Ngantri ya. Jadi nunggu lama ya? Betul, apalagi uang rusak itu kita di loket harus extra effort ya buat ngerapihin, terus buat milah-milah lagi nomor emisi seri sama pecahannya gitu. Jadi sih aku saranin sebelum datang ke BI itu uang harus sudah dirapikan terlebih dahulu. Jadi udah dipilah nih mana pecahan 100.000 yang tahun emisi 2016 atau 100.000 tahun emisi 2022. Jadi pas datang ke BI uang udah rapi, kita hitung juga jadi lebih cepat. Jadi tinggal dicek aja ya sama teman-teman yang melakukan jadi nanti tinggal dicek keasliannya sama bisa diganti atau enggaknya. Gitu. Kalau teman-teman nggak yakin ini uang bisa diganti atau enggak, boleh kok datang ke kami. Nanti kita punya alat untuk hitung ukur uang rupiah. Jadi nanti kita ketahuan nih uang ini kondisinya berapa persen sisanya kayak gitu. Nanti, jadi ada alatnya. Itu untuk uang kertas. Mungkin kalau untuk uang logam? Kalau uang logam kan kelihatan ya. Ini ini lebih dari setengah. Ini kayak gitu. Berarti tadi Mas Tori sempat bilang kalau misalnya masyarakat atau anak Jakarta mau nukar uang itu dia harus daftar dulu lewat aplikasi Pintar atau website Pintar. Nah, kalau misalnya anak Jakarta atau masyarakat mau dia datang ke Bank Indonesia, lalu dia baru mendaftarkan itu di hari H, apakah masih bisa juga? Yang go-show ya berarti ya? Iya, go-show. Kalau kuotanya masih ada, kita terima sih. Oh gitu, kalau kuotanya masih ada, masih tapi bisa. Tapi kalau enggak, itu kan kita ada jam layanan ya Mas ya. Jam layanan itu kita sesuai dengan ketentuan aja. Kalau dari Bank Indonesia sendiri, kuotanya berapa banyak, Mas? Tergantung ini masing-masing KPW. Oh, tergantung masing-masing ini ya, kebijakan dari KPW masing-masing ya. Betul. Kan ada juga orang yang nyimpen uang terus kebakaran atau karena itu. Nah, uangnya itu biasanya kondisinya udah hancur, terus kita nggak bisa cek di loket kita nih. Karena itu kita butuh masukkan uang itu ke lab. Kita punya lab. Ada lab sendiri ya? Kita ada lab di kita, terus itu nanti kita cek kurang lebih 14 hari. 2 minggu lah ya. 2 minggu nanti kita kabarin uangnya udah ready atau enggak, kayak gitu. Tapi kalau uangnya kondisinya lebih parah lagi, itu biasanya kita lempar ke Peruri. Jadi, nah biasanya kalau udah uang itu kita kasihkan ke Peruri untuk dicek, itu kita nggak tahu berapa hari kelarnya. Kayak gitu. Jadi kita nggak tahu berapa lama selesainya. Iya, masyarakat mohon sabar gitu. Masyarakat sabar, karena ada waktunya ya, kalau supaya sesuai juga dengan apa yang tadi disampaikan Mas Tori. Nah, Mas Tori, sebelum kita udahan ini, kayaknya banyak banget informasi yang dikasih oleh Mas Tori. Mungkin anak Jakarta jadi lebih tahu nih, mereka mau nukar uang juga mereka harus rapihkan dulu misalnya. Terus harus daftar lewat aplikasi Pintar supaya nggak diabaikan atau nggak bisa nuker ya, kasihan juga datang jauh-jauh nanti. Mas Tori, sebelum kita udahan, mungkin ada yang mau disampaikan ke anak Jakarta, Mas Tori? Kurang lebih seperti yang tadi kita bahas ya, Mas ya. Jadi kita terima apabila ada kebutuhannya anak Jakarta mau tukar uang di kita, uang rusak, tapi tetap harus reservasi dulu di pintar.bi.go.id. Terus kalau memang ada pertanyaan yang belum terjawab, bisa telepon ke BI Bicara 131. Nanti kita siap jawab apapun pertanyaan dari teman Jakarta. Terima kasih Mas Tori atas waktunya dan informasinya pada hari. Tepuk tangan dulu Mas Tori, biar makin semangat. Anak Jakarta, tadi seperti pesan Mas Tori, apabila ingin melakukan penukaran uang tidak layak edar, langsung saja daftar lewat aplikasi Pintar dan disusun uangnya ya Mas Tori ya, supaya dirapihin supaya nggak lama prosesnya dan membantu teman-teman yang menukarkan juga ya, jadi langsung bisa cepat diproses. Baik Mas Tori, terima kasih atas waktunya, semoga kita bisa ketemu lagi nanti di cerpen selanjutnya.
Hai anak Jakarta, terima kasih sudah menyaksikan cerpen episode penukaran uang tidak layak edar. Saya Jody dari Mas Jody, pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.